Hari ini Rosa bersama anak, melihat gadis muda di jalanan. Ini mengingatkan Rosa pada dirinya yang dulu. Saat itu dia juga sangat energik, memasuki tempat kerja dengan penuh harapan. Lihat atasan perempuannya, bekerja dengan baik dengan bos. Rosa melihat atasan wanitanya sebagai panutan atas usaha kerasnya, untuk mendapatkan pengakuan kinerja dari bos. Dia semakin bekerja dengan keras. Tidak peduli seberapa keras dia bekerja, entah itu kemampuannya kerjanya yang menonjol. Dia tidak pernah bisa terpilih masuk ke kelompok elit. Dan rekan pria yang biasa-biasa saja malah dipilih. Rosa pernah mengira atasannya pemimpin Lia membenci atau tidak menyukainya. Sebaliknya, pemimpin Lia bukan hanya menyukai Rosa, juga sangat mengagumi bakatnya. Kelompok elit membutuhkan staf stabil untuk jangka panjang. Sulit bagi karyawan wanita setelah menikah dan punya anak kelak. Rosa bersumpah berkata setelah melahirkan anak, dia juga akan bekerja seperti pemimpin Lia. Dia bermimpi menjadi orang yang sukses seperti pemimpin Lia. Baru kemudian Rosa tahu jika perusahaan lebih menginginkan pria. Suatu ketika Rosa menghadiri kumpulan ibu-ibu. Semuanya adalah ibu full-time. Sekolah susah payah pergi ke universitas dan mendapatkan pendidikan. Pada akhirnya telah kehilangan mimpinya. Rosa yang mempelajari jurusan sastra China bermimpi menjadi seorang penulis. Rosa yang diam lama di rumah sangat mendambakan keluar bekerja. Suatu hari Rosa sedang mengobrol dengan mantan rekan wanitanya. Pemimpin Lia sekarang telah mendirikan perusahaannya sendiri. Rekannya menyarankan agar dia menghubungi pemimpin Lia untuk kembali bekerja. Rosa sedikit khawatir karena sudah lama tidak bekerja dan tidak bisa mengikuti perkembangannya. Dia memeriksa di internet dan tidak menemukan pekerjaan yang cocok untuknya. Saat menjemput anak pulang sekolah melihat iklan di jalan, dia ingin mencoba. Malamnya Doni pulang kerja. Rosa memberitahunya dengan penuh harap. Ingin bekerja paruh waktu di toko roti. Doni khawatir dengan kondisi mental Rosa. Tidak setuju dia pergi. Itu membuatnya sangat kecewa. Langsung masuk ke kamar tidur dan tutup pintu. Doni yang tidur di sofa di tengah malam, terbangun oleh suara bir yang dibuka. Dia melihat Rosa yang sedang minum alkohol di meja. Sepertinya penyakitnya kambuh lahi kali ini menjadi kakak senior di kuliah. Hati Doni sakit seperti ditusuk jarum. Rasa bersalah yang lebih dalam untuk Rosa. Rosa bangun dan mencium mulutnya penuh bau alkohol. Tapi masih tidak bisa ingat apa yang terjadi. Atas desakan Doni dia pergi ke psikiatri. Dia segera pergi ketika dia melihat biaya inspeksi yang sangat mahal. Merasa dirinya tidak parah jadi tidak perlu berobat. Keesokan harinya Rosa menelpon rekan wanitanya, meminta nomor telepon pemimpin Lia. Rekannya juga gelisah di sini. Ada kamera sebesar jarum yang dipasang di toilet wanita, dan ditonton di internet oleh seorang rekan laki-laki. Bukan hanya tidak melapor polisi, juga dibagikan ke temannya. Bayangkan, rekan laki-laki yang bekerja bersama setiap hari sangat menakutkan. Rosa teringat ketika dia masih di sekolah. Pertemuan dengan seorang penguntit di bus. Betapa takut dan tak berdayanya dia saat itu. Untungnya ada seorang bibi yang tidak dikenal yang membantunya baru bisa lolos dari bahaya. Rosa sadar kembali wajahnya pucat dan kesakitan. Sepertinya setelah dewasa situasi sama sulitnya. Keesokan harinya, ibu mertua datang melihat Doni. Masih tidak senang dengan kejadian terakhir kali. Doni terpaksa memberitahu kondisi Rosa dengan jujur. Ibu mertua tidak banyak bereaksi dan juga tidak pergi menemui Rosa, tapi menelpon untuk menyapa dan mengirim beberapa tonik. Setelah Doni mengantar ibu pulang, bergegas pergi ke perusahaan menghadiri seminar. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Rosa. Dia terpaksa membawa putrinya naik angkutan ke rumah orang tuanya. Di angkutan putrinya ingin ke toilet. Dirinya sendiri sangat sibuk. Akhirnya sampai di rumah orang tuanya. Dia berbaring di lantai yang dikenalnya. Teringat pada ibu yang mengatakan ingin menjadi seorang guru. Ibu adalah prestasi terbaik dari begitu banyak saudara. Tetapi demi membiayai abang sekolah dia terpaksa harus membuat pakaian menghasilkan uang. Mesin jahit meninggalkan satu bekas luka yang dalam di tangannya. Dalam perjalanan pulang setelah pesta ulang tahun, Rosa menerima balasan dari pemimpin Lia. Di wajahnya terlihat senyum yang lebar. Keesokan harinya setelah Rosa berdandan merias diri, dengan bahagia pergi ke kafe untuk bertemu dengan pemimpin Lia. Pemimpin menyatakan sangat berharap Rosa bisa bekerja dengannya, dapat dihargai oleh pemimpin dan dapat mengambil pekerjaan lagi. Tapi karena alasan tidak ada pengalaman kerja setelah banyak tahun, membuat Rosa sedikit meragukan dirinya sendiri. Setelah ragu beberapa saat Rosa dengan senang hati setuju. Rosa menyiapkan kue dan menunggu Doni pulang kerja untuk merayakannya. Rosa dengan senang hati memberitahunya tentang pikirannya. Setelah mendengar berita Rosa, Doni sedikit tercengang dan juga tidak banyak kegembiraan di wajahnya. Tapi tetap mendukung Rosa. Asalkan Rosa senang dan menyukainya, dia juga senang. Doni juga ingin Rosa melakukan apa yang dia suka. Tapi juga khawatir dengan kondisi Rosa. Khawatir anak tidak ada yang rawat. Beberapa hari ini Rosa memasang banyak iklan lowongan kerja di jalanan. Mereka membutuhkan seorang pengasuh untuk merawat anak. Tapi tidak ada hasil dan tidak ada yang datang melamar. Doni berkata, bagaimana jika aku meminta cuti orang tua?